Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya dengan Ibob David dalam program Pasport, Pas News Podcast. Hari ini tema kita spesial UMKM, solusi untuk resesi dunia. Hari ini saya kedatangan dua narasumber, teman dan sahabat saya, dua-duanya aktivis dan relawan, dan juga mereka orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan yang memang cukup diberkati Tuhan atau sukses dan berhasil. Yang pertama, paling ujung sana adalah Bapak Syihar Tambuna. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Ibob. Sehat, Pak? Puji Tuhan. Kenapa makin kata muda, Pak? Iya, ini sebetulnya berkat doa Pak Ibob. Itu aura doa itu bisa sampai ke kampung saya. Itu dia, saya bingung, Pak. Karena kumis sama jenggotnya nggak ada, Pak. Baru kampung rambutan, belum kampung kepala itu. Ini masih kampung rambutan. Jadi luar biasa teman-teman, ada yang berdoa itu. Iya. Ya, beliau adalah Pak Syihar Tambuna adalah Wasekjen Persaudaraan Pemparan Si Raja Tambunan se-Indonesia. Beliau juga adalah direktur dari CP Lestari Mandiri Cahaya. Nah, betul ya, Pak ya? Ya, betul. Satu kehormatan saya ketemu dengan Bapak hari ini. Luar biasa. Saya minta maaf tidak menghormati Bapak tidak pakai batik nih, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Apa Bapak ya? Beda hasil, Pak. Kami yang datang. Jadi kalau tuan rumah itu Bebas. Betul. Saya pakai lambang-lambang khusus nih, Pak. Sudah betul lambang khusus nih, Pak. Yang penting tidak ada maksud. Justru sebetulnya kami takut nanti kalau sampai kami datang ke sini tidak formal, tidak sopan, kami tidak diberi kesempatan untuk duduk. Oke. Pak Irwan, apa sih kita tidak berdua, ada Pak Irwan Santo Wijaya. Halo, Pak. Selamat pagi semuanya. Gimana, Pak? Lihat Pak Syihar. Wah, luar biasa. Lebih cerah, ceria dibandingin dulu. Senyumnya beda dengan Kayaknya bukan. Setelah pilpres selesai lebih cerah dia. Jadi udah nggak pusing dia. Jadi ini Pak Ibob sedikit singgung mengenai politik ya. Sebetulnya gini, saya setelah kita kemarin ada di satu komunitas, lalu saya berpikir begini, bahwa ternyata politik itu hanya sebuah permainan di antara para elit. Maka kita sebagai yang ada di grassroots ini hanya sebagai objek. Maka ya dari kemarin saya sudah berpikiran begini, udah kita lebih bagus fokus terhadap pengembangan diri kita daripada kita harus berpikir ikut di politik, karena itu kan membuat stres. Stres itu, Pak, jadi setelah saya tidak pikirkan itu mungkin jadi terlihat agak sedikit lebih mudah, Pak. Iya, Pak. Wah, tepuk tangan dulu dong. Jadi kembali ke asalnya ya. Ayo kita. Kurusan dia. Kurusan. Enggak, ini sebetulnya bukan kurus karena ada sesuatu ya. Karena resesi sesuai judul. Karena terlalu memikirkan masyarakat. Karena Pak Irwan ini kan termasuk orang yang saya kenal adalah orang yang sangat punya perhatian. Iya, UMKM, betul. Karena beliau adalah seorang direktur PT Kayun Aman Sentosa, betul ya? Dan beliau juga adalah seorang ketua komite pembinaan dan juga pengembangan UMKM, betul Pak ya? Dan memang sudah teruji nih Pak Syihar. Waktu bergabung sama kita pun kemarin beberapa waktu lalu kan, wah ide usulnya banyak. Ya, sebetulnya kalau bicara UMKM, narasumber yang paling pas adalah Pak Irwan. Iya, karena memang beliau sudah pengalaman untuk bagaimana menghandle kawan-kawan yang terlibat di dalam usaha mikro, kecil dan menengah itu di Pak Irwan. Kalau saya sebagai penggembira saja, Pak. Jadi kalau orang bilang bukan makan asam garam saja, tapi ya sudah makan gula, sudah ada gulanya, sudah ada cabenya, sudah ada semuanya. Ya, dan teman-teman kita biarkan mereka berantem dulu, Pak. Jadi, nah, ini menarik nih. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Irwan sebelum Pak Syihar datang. Bicara tentang UMKM, kan beberapa waktu lalu, khususnya sejak COVID, UMKM itu digaungkan, di-on-kan. Masih ingat Pak Irwan? Betul? Betul. Nah, kira-kira Pak Irwan, kalau boleh tahu terlibat di UMKM itu kapan start awalnya? Saya masuk di dunia yang namanya UMKM. Terus mungkin mulai dari 2007 kali ya. 2007, bukan lama lagi, udah hampir karapan.
2007 ya? 2007. Kemudian saya lebih aktif di 2013 karena saya masih terlibat di kegiatan-kegiatan perusahaan lah ya. Saya masih terlibat di kegiatan perusahaan-perusahaan, dan setelah 2013, 2017 saya putuskan saya harus membagi dua nih. Ya, membagi. Kan orang bilang kalau di mana kita nggak boleh punya dua tuan, harus satu tuan. Ya. Dalam ajaran ya. Dalam ajaran ya. Jadi saya putuskan, oke lah, ambil satu kaki. Saya pensiun dini gitu. Fokus di UMKM. Sama, sebenarnya Pak Sial juga udah ngalamin pertobatan tadi. Dia nggak boleh dua tuan, politik atau ekonomi. Nah, dia lebih fokus ke politik, ke ekonomi sekarang. Ekonomi. Nah, jadi nggak boleh dua tuan lagi, Pak. Iya, gitu. Gini. Kalau saya tetap fokus di ekonomi, membangun masyarakat kelas bawah. Kalau saya akan sedikit berkomentar ini tentang bantuan masalah politik dan ekonomi. Ini agak dua hal yang berbeda. Ya, tadinya begini, kita tidak boleh tidak ikut terlibat di dalam perpolitikan. Pesta demokrasi lah ya. Pesta demokrasi. Meskipun misalkan kita melihat tidak seperti yang kita harapkan, kita itu ya jauh lah. Tapi saya selalu menyarankan setiap orang tetap harus ikut andil ya. Setiap ada perhelatan pilkada, pilpres harus terlibat, mendukung. Persoalan dia ikut menjadi bagian dari pemenangan satu tim itu urusan dia. Tapi saya Pak Ibu, setelah kita kemarin itu saya tadi sudah bilang bahwa ya kita lihat dari 2019, 2024 itu semata-mata hanya bicara kekuasaan, tidak lagi bicara idealisme. Nah, sebetulnya harapan kita tadinya UMKM ya, ini kita kembali ke sini. Politik yang ada kaitannya dengan UMKM. Sebetulnya pemerintah kalau punya niat politik untuk memakmurkan bangsa kita, sebetulnya pakarnya beliau. Ekonomi kerakyatan itu adalah sesuatu hal yang seharusnya dikedepankan. Amin. UMKM seharusnya itu menjadi tonggak untuk membangun ekonomi masyarakat. Karena melalui UMKM itulah saya sebagai orang yang awalnya, kalau Pak Irwan kan sampai membina, mencoba membuat kesempatan-kesempatan kepada masyarakat untuk bisa terlibat di usaha mikro kecil menengah itu. Pak Irwan kan langsung tuh terjun tuh. Saya kan hanya mengamati, meskipun sebetulnya ya di rumah istri saya ada usaha kecilnya dia. Artinya dari itu saya melihat gini, meskipun hanya mempekerjakan 1-2 orang, ketika ini menjamur, ketika UMKM itu menjamur, itu bisa menjadi salah satu solusi dari mengatasi ekonomi keluarga. Yes, cakep. Masalahnya kita berharap tadinya, ya, saya ada di satu sisi, Pak Irwan ada di satu sisi, kita sama di satu kubu, berharap kubu itu menang dan bisa kita pemikiran ini kita sampaikan, tapi nggak jadi. Tapi pengalaman dari 2019 ke 2024 ini, saya masih agak sedikit pesimis ini. Ya mudah-mudahan Pak Irwan yang masih punya akses tadi ada di komite pengembangan pembinaan tadi, artinya kan masih bisa menyuarakan. Siap. Pemerintah itu kalau memang betul-betul membuat ekonomi rakyat itu benar-benar tangguh, menurut saya UMKM itu menjadi salah satu yang harus prioritas. Nah, tahan di situ Pak. Nah, jadi Pak Syihar, Pak Irwan menarik karena tema kita hari ini adalah UMKM, solusi resesi dunia. Pertanyaannya ke Pak Irwan, apakah betul UMKM itu akan menjawab atau memberikan solusi buat resesi dunia? Sejujurnya, silakan Pak. Sebenarnya UMKM itu kan tadi disampaikan sebagai tonggak ekonomi kita, tonggak ekonomi di negara kita ya. Dan memang UMKM itu adalah sebuah usaha yang kita bangun dari lingkungan kecil. Kemudian ketika mendapat pembinaan, pendampingan, ya kemudian penjelasan, maka dia akan secara tidak langsung ibaratnya seperti sebuah tepung ya, kalau kita blok-blok aduk martabak lah ya, dari bulat kita gembleng melebar. Ini sama dengan UMKM, dari lingkungan keluarga kemudian bisa ke lingkungan RT, lingkungan RW, berkembang terus sampai nasional bahkan internasional.
Hanya masalahnya polanya seperti apa. Oke. Ya, memang seharusnya UMKM ini menjadi sangat-sangat perhatian, tidak hanya pemerintah dahulu maupun yang sekarang, tapi memang menjadi perhatian kita semua. Sadar tidak sadar, ya kita pun sadar atau tidak sadar, kita pun sebenarnya bagian dari UMKM. Tadi Pak Syar bilang, Anda bekerja di satu perusahaan, tapi istri jualan, bagian dari UMKM. Ya kan, hanya belum registrasi secara sah sebagai UMKM. Pak Ibob juga misalkan sebagai hamba Tuhan, pendeta. Ya, mau tidak mau pasti istri diajak sama teman-temannya, mungkin jualan Ya, online. betul. Itu juga bagian dari UMKM. UMKM. Cuma belum secara sah. Sah, belum teregistrasi. Ya, belum dari- terregistrasi Oke, secara siap. sah Paham atau saya. resmi. Nah, sadar tidak sadar pun bapak-bapak yang bekerja di ASN atau di pemerintahan, ketika mereka pensiun, sadar tidak sadar mau kemana lagi? Paling usaha di rumah. Nah, begitu dia buka usaha di rumah, maka dia akan melakukan apa? Yang kecil-kecil dan mudah UMKM itu apa sih? Jualan makanan, warung, Cakep. jualan makanan. Menarik, Nah, menarik. itu salah satu solusi untuk mengatasi resesi sebenarnya. Bukan Nah, dunia, Iya, resesi ya. di kita. Iya, di kita. Di kita. Bukan dunia ya. Bukan dunia. Ya, Nah, kita. resesi dunia yang terjadi itu bukan karena kita, tapi karena politik. Ya. Kita tahu dunia sedang berperang, bertempur di mana-mana. Sehingga bahan baku, kebutuhan-kebutuhan untuk memproduksi makanan yang kita lihat di mana-mana, itu mengalami gangguan. Itulah salah satu yang menyebabkan produksi berkurang, turun, segala macam. Sehingga kebutuhan di dalam Indonesia sendiri atau di dalam negeri kita ini berkurang. Ditambah lagi dengan situasi kondisi kemarin yang Pak Syar bilang dari sisi politik, pemilu lah, pilkada lah, segala pemilihan legislatif. Orang semua wait and see. Nah, saya yakin ini sudah selesai. Amin. Ya, saatnya sudah selesai. Yuk kita semua bangunlah UMKM ini. Oke, wah, luar biasa. Menarik ya. Jadi sebelum kita lanjut, Pak Syihar, ada kalimat tadi dari Pak Irwan, ini bukan dunia, tapi kita. Betul ya? Nah, tapi menarik Pak Syihar. Apakah benar yang dikatakan banyak orang? Kemarin termasuk saya ketemu dengan seorang pengusaha, dia main laundry, dia main air isi ulang, dia main bahkan kontrakan, klinik, dia punya semua. Ya, ketemu dengan Lek Joni, kita ngomong, dia mengatakan dia tinggal di daerah sekitaran pasar. Banyak pedagang mengatakan ekonomi susah, ekonomi sulit. Apakah betul Pak, itu yang terjadi hari ini dengan Indonesia? Kira-kira Pak? Fakta bahwa memang yang disampaikan oleh kawan Pak Ibob itu dialami banyak orang. Dialami banyak orang. Banyak orang. Kita yang sudah terjun di UMKM, ketika kita bandingkan, ya tadi Pak Irwan katakan warung lah yang paling mungkin ya. Ada satu warung yang kita buka di 2019, itu penjualan di 2019 sampai 2020 itu masih cukup bagus. Ya mungkin impact dari COVID juga ada pengaruh. Yeah. Tetapi COVID kan sudah selesai sebetulnya. After COVID ya. After COVID 2022 sekarang udah 2024 itu 2 tahun. Tahun. Menurut saya ini sebetulnya sudah masa recovery-nya sudah cukup 2 tahun. Harusnya. Seharusnya. Tetapi yang terjadi sekarang malah ini kalau data penjualan di 2019 kita bandingkan dari 2022 ke 2024. Jeblok. Katakan tadi sudah after COVID ya, sudah recovery. Malah ini itu betul-betul jeblok. jeblok. Artinya kalau tadi Pak Irwan katakan bukan pengaruh global, tetapi kalau saya sih tetap meskipun tidak terlalu banyak impactnya, tetap ada kesinggungan. Ya. Betul. Pasokan pangan tadi sudah Pasokan disinggung. pangan. Salah satunya ya. Awal Rusia Ukraina perang itu kan paling besar. dampaknya luar biasa. Besar Tapi itu. gini, kembali kepada statement dari Pak Irwan tadi bahwa di komunitas kita, di lingkungan kita, itu yang paling pertama sekali yang seharusnya kita pikirkan. Lalu kemudian juga Pak Irwan tadi ada singgung, tidak terdaftar, tidak terregistrasi. Tetapi saya mau sampaikan begini Pak Irwan. Saya, ya contoh yang dikendalikan oleh istri saya ini ya, itu sebetulnya sudah kita daftarkan di pemerintah. Persoalannya Pak,
itu hanya data ini sering menjadi data politis, Pak. Iya, artinya data ini hanya dianggap bahwa dia sudah berbuah. Setelah ada data ini tidak pernah ada Follow up-nya, ya, tidak follow up nggak ada. Pembinaan seperti apa UMKM ini supaya bisa berjalan dengan baik. Seperti apa UMKM? Saya tahu tuh Pak. Saya tahu itu penyebabnya. Karena nggak ketemu Pak Irwan masalah. Makanya Pak Irwan sudah ada di sini. Pak Irwan adalah orang yang memang ada di komunitas. Itu. Nah, sebetulnya seperti ini yang perlu kita suarakan. Yes, mantap. Kita punya pemerintah baru, saudara. Ya. Ya mungkin podcast kita ini ya Pasti akan sampai, insya Allah akan sampai. Iya. Bahwa harapan kita di pemerintah sekarang ini, yang gemoy ini, ya berharap bisa lebih baik. Oke. Kegiatan itu benar-benar jadi tonggak. Terima kasih Mas Yan. Ekonomi. Oh, tepuk tangan dong. Bukan lebih baik, Apa? Gimana Pak? harus baik. Oke. Gitu. Karena apa? Karena di pemerintahan sekarang ini, ya saya sendiri juga mengikuti. Dulu ada yang namanya Kementerian Koperasi dan UMKM. Sekarang? UKM. Ya, Sekarang ini pemerintahan yang baru, saya bersyukur sebenarnya. Ya, kenapa? Memilah. Artinya memang sudah ada fokus konsentrasi di bidangnya. Sekarang ada muncul Kementerian Koperasi sendiri. Sendiri. Ya, sekarang ada Kementerian UMKM sendiri. Artinya mereka ini memang mau difokuskan. Regulasi sendiri dan di situ. Tidak salah kita berharap lebih ya. Makanya saya bilang berharap Sabar. tapi harus. Nanti kita lanjutkan, masih ada jeda berikutnya. Nah, sabar. Kayaknya kita hanya selesai 1 jam ya Pak, nggak bisa 35 menit Pak. Ya teman-teman, Pasport News Podcast, sabar, kita break atau jeda istirahat sejenak bersama Pak Irwan dan Pak Syar. Semakin lama, semakin panas, semakin hot. Oke, see you, bye-bye. Ya, kembali lagi bersama saya dengan saya Ibob David dalam program Pasport News Podcast. Ya, Pak Syihar dan Pak Irwan, ya tidak terasa ya. Pembicaraan kita di belakang layar pun juga cukup seru ya, gitu ya. Nah, Pak Irwan, Pak Syihar, ini menarik. Sekali lagi bicara tentang UMKM adalah solusi. Kita tahu waktu zaman COVID itu hampir semua orang terlibat dengan UMKM. Ya, hampir semua orang. Termasuk tadi kalau Pak Irwan, Pak Syihar ngomong tadi sampaikan, istri saya tuh main ayam geprek. Nah, dan itu sehari kita bisa produk atau kita bisa jual itu 100 kotak. Luar biasa. Sehari. Luar biasa. Dan itu 3 bulan berturut-turut dan akhirnya sempat SCTP dan Indosiar datang ke rumah. Bagus. Nah, karena kita jual itu, lalu kita sempat bikin franchise. Kita sempat bikin franchise dengan tujuan maksud membantu jemaat waktu itu. Kalau orang bikin berapa duit, kita cuma kasih 500.000, udah dapat toolnya semuanya. Nah, tetapi memang waktu itu kondisi waktu itu sebelum diberlakukan new normal oleh Bapak Presiden Jokowi waktu itu. Kalau masih ingat Juni new normal, saya ingat banget itu. Jadi waktu setelah new normal berubah keadaan lagi itu. Berubah tuh keadaan tuh. Nah, yang mau saya sampaikan ternyata memang betul itu salah satu solusinya. Namun kembali lagi kepada Pak Syihar dan Pak Irwan, nanti siapa yang menjawab boleh. Kondisi ekonomi Indonesia secara khusus daya beli penduduk atau masyarakat lagi berkurang. Apa nih penyebabnya kira-kira? Pasalnya apa nih? Semua mengakui daya beli itu kurang. Kalau orang jualan, UMKM semua. Yang beli siapa? Sebelum ngomong, itu ada tulisan meme. Pemerintah memerintahkan untuk belanja. Lalu ada jawaban, duitnya siapa? Silakan, Pak Syihar. Begini Pak Ibu. Jadi daya beli yang sangat terbatas sekarang ini sebetulnya seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah. Tetapi tadi juga Pak Ibu bicara komunitas. Mungkin agak lebih bagus turun aja dulu ke komunitas. Apakah itu komunitas warga atau paguyuban? Komunitas lah ya.
pokoknya komunitas aja juga harusnya punya perhatian gitu. Nah, kalau daya beli, ya saya masih percaya itu faktor global ya. Kembali faktor global. Ya, sehingga target pemerintah yang tadinya ekonomi bisa tumbuh sampai 7%, faktanya terakhir hanya 5,2%. Bahkan ini kalau ekonomi yang memprediksikan bisa hanya 5,02 di tahun 2024. Artinya tidak ada ekonomi yang langsung menyentuh kepada masyarakat yang tumbuh. Jadi alhasil daya beli yang sangat rendah ini juga berpengaruh terhadap UMKM. Siapa yang beli? Nah, siapa yang akan datang? Tapi saya sebetulnya pernah berpikir begini, UMKM ini juga kalau pemerintah punya andil itu dibuat segmentasi. Tadi Bapak bilang ayam geprek ya. Sebetulnya kalau pemerintah mau atur, masyarakat bisa diatur di satu tempat, misalkan dalam radius sekian itu ayam geprek hanya satu. Seharusnya seperti itu. Misalkan ya kami, istri saya yang menjual makanan khas Medan, Melayu, miso. Iya, miso. Itu di satu tempat hanya itu doang. Hanya miso. Dan harus sebetulnya pemerintah mungkin yang paling dekat dengan masyarakat setempat adalah kelurahan. Ya, kelurahan harus ikut andil sebetulnya mempromosikan ini di wilayah. Ketika segmentasi seperti itu, persaingan pun akan jauh lebih enak. Jadi tidak ada saling tabrak. Kalau ayam gepreknya Pak Ibob misalkan di wilayah ini, nggak boleh ada yang jualan di sini di dalam radius tertentu. Itu kalau ini menarik. Saya, siap. Thank you, Pak. Thank you. Seperti itu siap, paham. Oke. Solusinya oke. Daya beli oke. Nah, ini menarik Pak Irwan. Nah, kita ke Pak Irwan. Ternyata Pak Irwan, fakta di lapangan kan nggak gitu. Di Indonesia ini dalam satu area, dalam satu wadah bisa 3, 4, 5 ayam geprek. Ini kita ngomong dulu, gimana tanggapan Bapak? Nggak bisa, kita nggak bisa mensegmentasi atau mengubah. Maksudnya ngerti. Jadi segmentasi, bukan segmentasi, jadi per area. Ya. Pembagian area lah. Pembagian area, region. Ya. Kita nggak bisa, karena nanti akan terkena undang-undang monopoli. Nah ini yang berbahaya. Undang-undang monopoli, artinya Anda memonopoli daerah situ, tidak boleh ada orang lain. Ya, jadi itu tidak bisa. Kita memang yang namanya bisnis ini kan global. Ya, kalau kita nggak mau global, gimana kita mau dulu menetapkan Indonesia harus masuk ke global market? Ya. Nah, kalau memangnya di segmentasi, bukan segmentasi, di area-area kan kecuali sistem franchise. Ya, kalau franchise ya kan, lihat aja AW ada di sini misalkan, belum tentu AW ada di tempat lain yang dalam radius misalkan 200 meter gitu loh ya, itu belum tentu karena mereka ada polisinya. Kenapa? Karena dia franchise, source-nya ada, yang pegang license-nya satu. Nah, kalau kita ini yang pegang kan bukannya kita, kecuali kalau Pak Sihar mau menerapkan gitu, di-franchise-kan usahanya. Buka di area sini, di area sini. Pak Ibob tadi sudah mengatakan ada franchise 500.000, Anda sudah bisa buka di sini. Ini benar. Tapi kalau bicara tiba-tiba menguasainya ini, orang lain nggak boleh jualan itu nanti kena undang-undang monopoli. Saya ngomong secara regulasi loh. Ya. Boleh respon Pak? Silakan, nggak masalah. Kalau kita kaitkan undang-undang monopoli terhadap usaha mikro, menurut saya itu kurang pas. Kenapa? Begini, kalau sudah bicara franchise, itu mungkin sudah bukan kategori usaha mikro, kecil menengah Bapak. Jadi ya bukan monopoli lah ya, kalau hanya di satu area. Karena kan supaya ada orang yang beli. Siapa yang suka ayam geprek di daerah itu, ya monggo ke sana. Siapa yang suka misalkan gado-gado di daerah itu, monggo ke sana. Siapa yang suka misalkan mie ayam di daerah itu, monggo ke sana. Artinya itu yang tadi yang kita sampaikan di awal, bahwa pemerintah perlu terlibat. Pemerintah perlu ambil andil. Kalau tadi Bapak bilang harusnya terregistrasi, ini semua terregistrasi seharusnya. Ketika ada data pemerintah, di daerah A ini sudah ada mie ayam. Monggo, nanti dibina. Kalau ada yang mau, ya bisa saja toh.
Pak Ibo mau bikin mie ayam karena kelebihannya atau talentanya masak mie ayam. Iya. Pak Irwan juga punya talenta yang sama, dan tinggal di tempat yang sama. Di sini nggak butuh pemerintah ya, yang Mengatur. yang paling dekat adalah kelurahan mengatur. Mengatur. Kalau itu ikut, ya UMKM itu menurut saya akan bisa benar-benar menjadi tonggak ekonomi. Ini saya sebagai host agak ribet nih. Iya, maksudnya gini menarik nih. Oke, Pak Irwan juga bisa menanggapi apa yang dikatakan Pak Sihar, cuma agak ribetnya gini. Kalau sampai pemerintah turun tangan langsung ke bawah, ini anggap saya turun tangan ke bawah untuk mengurusin hal gini. Oke, di sini ayam geprek cukup satu, mie ayam cukup satu. Nah, ini kan nggak mungkin pemerintah Di demo nanti. Nah, pemerintah pusat daerah bisa turun tangan. gini. Oke, silakan. Pak Sihar, kita harus paham ya. Oke. Kenapa kita ini yang terjadi loh di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia ya. Saya katakan, saya nggak tahu di negara lain, tapi saya ngelihat sendiri. Kita nggak boleh memilah-milah, membeda-bedakan dalam dunia usaha. Kita kan UMKM, harus punya relaksasi perbedaan dengan perusahaan menengah atas. Nanti dulu, karena ini sudah kebiasaan. Contoh, UMKM itu kalau sudah dikasih gratis pameran, selamanya dia akan ikut gratis. Kalau bayar, dia kagak mau ngikut. Ini yang harus kita pecahkan. Nah, kenapa? Kalau kita mau ikut, ya bayar, gitu loh. Tapi maunya begini, pemerintah itu mau seberapa kuat satu negara dengan APBN yang sedemikian besar hanya untuk UMKM. Nanti perusahaan besar ngiri. Nah, ini kita tidak boleh menanamkan kepada UMKM itu bahwa segala sesuatu itu pemerintah. Tapi dia harus mandiri. Dia harus siap sebagai pengusaha. Nah, itu menarik itu. Kalau nggak, kapan dia mau jadi pengusaha? Itu menarik. Entrepreneur ya, pengusaha. Nah, sedangkan kita kan satu negara itu dibutuhkan entrepreneur sekian persen. Ya, menarik Pak. Dunia entrepreneur itu dibutuhkan setiap negara tuh minimal 6%. Ya. Di Indonesia dari dulu hanya 2%, 3%. Karena entrepreneur itu memang harus ada. Saya membina UMKM ya. Gini. Saya harus rubah. Tidak boleh selamanya gratis gitu loh. Artinya itu kan mindset Pak. Itu mindset yang memang seharusnya juga pemerintah lakukan itu. Betul. Saya maksud begini. Jangan kita samakan kemampuan modal dari pelaku usaha kecil yang Bapak sebut tadi Bapak sebut tadi satu merek itu kan sudah memang punya modal kuat. Betul. Dan itu yang memang perlu diawasi, jangan terjadi monopoli. Betul. Saya sepakat itu diawasi. Pemerintah ya harus mengawasi, nggak boleh monopoli kan. Betul. Itu ya. Tetapi yang jelas di ketidakpastian ekonomi global sekarang itu pengaruh terhadap daya beli yang disampaikan Pak Ibu tadi. Nah, sekarang banyak masyarakat yang kesulitan untuk menghidupi kehidupan kesehariannya karena memang ya keadaan ekonominya sangat terbatas sekali kan seperti itu. Maka salah satu solusi itu adalah UMKM. Betul. Dia jual apa kek. Nah, inilah yang perlu diatur menurut saya. Karena kalau ini nggak diatur, semua akan kembali ke itu, bersaing tidak sehat, daya beli tidak ada. Menurut saya kalau untuk UMKM ya tidak terlalu pas lah kita katakan monopoli di situ kalau di. Nah, Pak Sihar sama Pak Irwan menarik nih. Saya agak sedikit ketawa tadi tentang entrepreneur, saya juga ketawa juga tentang tadi apa yang dikatakan terakhir. Bahwa sebenarnya menjadi UMKM betul solusi, kita katakan solusi. Tapi yang menjadi menarik adalah hari ini adalah daya beli masyarakat yang lagi menurun. Oke. Nah, itu gimana solusinya? What happened ayah naon? Nah, tadi Pak Ibob sempat singgung nih. Dulu waktu selama pandemi COVID ya, istri bisa jualan. Tiba-tiba new normal, mengalami penurunan. Betul. Penyebabnya apa? Konsumen sudah alih konsumsi. Betul. Daripada gua mati karena penyakit, lebih baik gua makan sehat. Apakah produksi makanan sekarang itu sehat? Ini sudah terjadi pola perubahan konsumen itu sendiri. Artinya kita lihat juga anak-anak sekarang makan pun hati-hati.
anak kita. Ya, ya. Kalau beli yang lebih sehat, yang lebih membawa tubuh tidak sakit seperti itu kita lihat gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu perubahan pola belanja konsumen. Siapa yang merasakan resesi? Ya mereka-mereka yang tidak mau merubah mindset mereka bahwa produk mereka harus sehat. Seperti itu misalnya. Contoh. Saya sekarang kalau mau ini beli ayam geprek, ayam pecel lele, pecel ayam. Ya, begitu ngeliat dulu minyak gorengnya sampai oli pun kita masih makan. Dibilang makin sedap. Sekarang orang takut. Mungkin cuma beberapa kali begitu mulai hitam diganti minyaknya. Ya. Ini udah pola belanja kan? Ya. Akibatnya apa? Jumlah yang banyak melakukan ini itu yang di bawah. Mikro itu. Ya. Nah, mikro ini jumlahnya sangat besar. Ya. Sehingga inilah yang menjadi salah satu standarisasi resesi dunia. Atau resesi di dunia makan, daya beli. Kalau kita lihatlah, kita pergi ke mall-mall. Ada nggak daya belinya kurang? Enggak tuh. Saya ke mall ini rame, Pak Sihan. Ke mall itu rame. Saya nggak sebut lah kemana. Ke daerah Jakarta Barat, rame. Ramenya sama siapa? Konsumen anak muda. Konsumen anak muda sudah ngerti makan sehat, sudah ngerti makanan yang tidak boleh menyebabkan sakit, karena bagi mereka sakit itu cost-nya lebih tinggi. Ya. Itu Menarik. Wah. ini yang harus kita tahu gitu ya. Saya bukan kepengen mengatakan resesi gimana gitu. Makanya benar, kayaknya dari awal udah dikatakan. Saya tidak mengatakan saya benar atau Ya. Pak Syar benar atau saya Ya, salah. ya. Tidak. Ini Kita memang fakta. fakta di Fakta di lapangan. Kita tidak paham bahwa Ya. sekarang ini Penyebabnya terjadi apa? pola perubahan Ya. makan dari yang nggak sehat menjadi sehat. Nah, ini kayak Pak Iwan, sorry, besok kalau siaran atau podcast sama kami kasih waktu yang panjang, karena ini nggak bisa setengah jam. Harus ada sesi kedua ini. Kenapa? Yang pertama nih bicara tentang apa, waktunya udah mepet gitu kan? Tapi tinggal 2 menit. Harusnya kita bicara tentang apa tadi, salah satunya solusi daya beli itu. Daya beli. Ini sebagai gitu Pak. Saya Siapa? sepakat ini harus berlanjut karena saya masih harus terus berdiskusi dengan Iya. diskusi ini menarik. Menarik, Ya, menarik. nanti. Kalau kita bahas panjang di sini, Ya. tentang waktu yang Ya. terbatas ini nggak bisa. Ya. Silakan aja. Kalau Saya secara pribadi personal pun sudah ada satu pengusaha yang menanti saya untuk saya ketemu. Baik. Jadi memang ini memang hadir saya ketemu. Bayangin teman-teman, 2 direktur di sini sudah ketemu, satu lagi ada di sana menanti saya. Jadi terima kasih bapak-bapak. Sama-sama. Waktu kita terbatas, tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan kendaki, Mau insya tiap Allah. minggu pun oke ya. Kalau usulannya kita akan ada satu siaran khusus untuk ekonomi. Boleh, betul ya? Mengenai UMKM. minggu sampai nanti betul-betul kita bisa jadi pembina UMKM. Betul. Tos dulu. Oke. Ya teman-teman, Pasus Podcast hari ini kita betul-betul dapat solusi. Betul, UMKM adalah solusi resesi. Kalau saya Solusi. resesi kita. Oke ya. Bagaimana memperbaiki UMKM? Ini tugas Ya, kita. jadi tunggu, nggak akan lama akan ada part 2-nya, part keduanya. Ya, saya Ibu David, Saya Irwan Santo Wijaya. Saya Sihat Tambuna. kami mohon pamit undur diri. See you.